Resep 1, strawberry coklat. Yang pertama, siapkan 150 gram strawberry. Ini saya pakai strawberry lokal, jadinya kecil-kecil ya. Kita iris tipis, bagian pinggirannya nggak usah dipakai ya, kita ambil bagian tengahnya. Selanjutnya ini kita tata di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lalu kita panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah 30 menit bisa diangkat stroberinya. Kemudian siapkan 150 gram dark compound coklat. Ini kita iris tipis agar lebih mudah untuk leleh. Kita tim di atas air mendidih dengan wadah tahan panas sambil diaduk-aduk hingga coklatnya leleh. Setelah coklatnya leleh, angkat. Kemudian kita taruh di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Saya pakai loyang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Lalu kita tata stroberinya dan simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Ini saya tambahin dengan kacang cacah, boleh juga pakai almond ya. Setelah 1 jam kita keluarkan coklat dari loyang dan ini siap dipotong-potong. Dan coklat stroberinya udah jadi. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 2, marshmallow coklat. Siapkan 70 gram marshmallow, boleh pakai jenis marshmallow apapun ya. Saya pakai yang tengahnya ada jelinya, boleh juga pakai yang biasa. Kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 150 gram dark compound coklat, kita iris tipis agar lebih mudah untuk dilelehkan. Masukkan ke wadah tahan panas, kemudian kita tim di atas air mendidih sambil diaduk-aduk hingga coklatnya meleleh. Kalau sudah leleh, kita angkat. Kemudian masukkan marshmallow dan aduk rata. Lalu tuang ke loyang yang dialasi dengan baking paper. Saya pakai loyang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Ratakan dan simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam kita keluarkan coklat dari loyang dan ini siap untuk dipotong-potong. Coklat marshmallow-nya udah jadi, jangan lupa dikemas dengan cantik. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, coklat abstrak. Siapkan 100 gram dark compound coklat, kita sisir tipis dulu. Kemudian masukkan ke wadah tahan panas ataupun panci biasa. Dan ini kita tim di atas air mendidih. Bagian dasar panci jangan sampai menyentuh air ya. Aduk rata sampai coklatnya leleh, angkat. Kemudian kita siapkan 100 gram strawberry coklat. Dan ini kita tim juga, caranya sama. Kalau coklat warnanya susah leleh, caranya setelah coklatnya mulai lembek, teman-teman bisa matikan api kompor lalu aduk terus sampai coklatnya leleh. Kemudian kita siapkan juga 100 gram white chocolate. Dan ini kita tim juga, caranya sama. Kalau coklatnya sulit leleh, setelah coklatnya lembek, matikan api kompor tetap di atas air mendidih ya. Aduk rata, aduk terus sampai coklatnya leleh. Nah, kalau semua coklatnya sudah siap, kita siapkan loyang, alasi dengan baking paper. Kita tuang semua coklat ke dalam loyang, kemudian ratakan. Selanjutnya kita bentuk motif abstrak. Diacak-acak aja seperti ini ya. Lalu untuk toppingnya kita beri Oreo mini secukupnya. Kemudian permen Yupi. Jangan lupa tambahkan penghias kue. Dan juga sprinkle. Kita diamkan di kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam, nah ini udah set ya, sudah renyah. Sekarang coklatnya kita potong-potong asal ya, jadi bentuknya nanti akan acak. Sebenarnya sayang banget ya, tapi ini bagian yang saya sukai, kita potong-potong acak-acak aja. Dan coklat abstraknya siap dikemas, kemas dengan cantik ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4, Love's Chocolate.
Siapkan strawberry coklat, boleh ditimbang boleh enggak ya. Ini aku pakai kira-kira 150 gram. Kemudian diiris tipis lalu masukkan ke dalam wadah tahan panas. Selanjutnya siapkan juga coklat batangan. Ini aku pakai yang milk. Ini aku pakai sekitar 180 gram atau enggak ditimbang juga enggak masalah. Dan masukkan ke wadah tahan panas. Lanjut kita tim. Kita tim sambil diaduk-aduk hingga coklatnya leleh. Kalau sulit dilelehkan, setelah coklatnya lembek, matikan api kompor, kemudian aduk terus sampai coklatnya mencair ya. Kemudian coklat yang milknya saya tim juga, caranya sama, diaduk-aduk sampai coklatnya leleh, kemudian angkat. Siapkan cetakan coklat. Kemudian kita tuang coklatnya, ini aku pakai yang stroberi, yang coklat juga, diisi setengah bagian cetakan, lalu kita simpan di dalam kulkas selama 10 menit. Dan ini saya pakai yang bentuk love besar seperti ini, yang kayak gini ini bisa dibuka tutup sehingga nanti bisa diisi sesuatu ya. Kita simpan di dalam kulkas, kalau ini saya simpan selama 1 jam. Setelah 10 menit, coklat yang kecil-kecil kita keluarkan dan kita tuang lagi atasnya. Jadi ini saya bentuk satu macam ini ada 2 warna ya. Dan kita simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Kalau udah set kita keluarkan. Nah gampang banget dilepaskan dari cetakannya. Cantik banget ya hasilnya, pink coklat gitu. Dan yang ini bisa kita isi dengan berbagai macam isian ya. Ini saya isi dengan permen cacah dan juga permen Yupi. Dibudahin kotak seperti ini nambah manis. Nah gimana? Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 5 puding coklat strawberry. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel puding susu rasa coklat. Tambahkan 500 ml air, ini nggak perlu tambahan gula lagi karena udah manis. Aduk rata sampai bubuknya larut. Selanjutnya ini siap dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau udah mendidih kita angkat. Lanjut kita siapkan panci lagi, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel puding susu rasa stroberi, tambahkan 500 ml air, aduk rata. Dan ini siap untuk dimasak. Kita masak di api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Kemudian angkat. Siapkan panci lagi untuk masak, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa stroberi, tambahkan 5 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan juga dengan 600 ml air, dan aduk rata sampai bubuk Nutrijelnya larut. Kemudian kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih, lalu angkat. Biar nanti jelinya nggak cepet set di panci, bisa kita rendam di air panas atau boleh juga dimasak lagi ya, kalau khawatir nanti mengeras bisa dimasak kembali. Lanjut kita siapkan cetakan, saya pakai cetakan yang ada love-love-nya seperti ini karena temanya Valentine ya. Saya tuang dulu yang puding coklatnya, biarkan set sebentar. Kalau mulai set masih hangat juga nggak apa-apa asal udah set bagian atasnya. Kemudian kita siram lagi dengan Nutrijel strawberry. Dan seterusnya berselang-seling antara puding coklat, kemudian puding strawberry dan juga Nutrijel stroberinya. Jangan sampai menunggu bagian lapisannya itu set sepenuhnya teman-teman ya, atau keburu dingin. Karena nanti kalau keburu dingin atau keburu set sepenuhnya, nanti lapisan yang satunya itu nggak akan menempel satu sama lainnya ya. Jadi asal udah cukup kokoh, bisa disiram dengan lapisan yang lainnya. Dan setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan, ini kita simpan di dalam kulkas agar lebih enak dinikmati ya, karena ini dimakan dingin jauh lebih enak. Kita lepaskan dari loyang cetakannya dan dipotong-potong. Potong-potong sesuai selera ya. Tinggal kalian kemas dengan cantik pakai wadah mika, kemudian dihias dengan pita dan berikan kepada orang terkasih kalian. Gimana? Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 6 Red Velvet Cake.
Siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir. 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kemudian di mixer hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih selama 10-15 menit. Kemudian kita ayak 90 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram bubuk coklat, dan seperempat sendok teh baking powder. Kita ayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil ya, karena biasanya coklat bubuk itu rawan untuk bergerindil. Kemudian aduk rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Kemudian siapkan 85 ml minyak goreng, tambahkan dengan 2 sendok teh pasta red velvet. Ini aku pakai cuma 1 sendok teh tapi ternyata kurang ya. Kalau mau pakai warna merah biasa juga boleh. Masukkan ke dalam adonan, kemudian aduk rata. Pastikan benar-benar tercampur rata, karena kalau nggak rata nanti cake-nya itu bisa bantat ataupun bergelombang. Untuk loyangnya saya pakai loyang persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Sudah diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis dan juga dialasi dengan kertas roti ya. Lalu kita tuang separuh adonan dulu. Hentak-hentakan beberapa kali. Dan ini siap untuk dikukus. Pastikan air kukusannya sudah mendidih ya. Kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan. Setelah 15 menit kita angkat dulu biar nanti tangan kita nggak kena uap panas. Kemudian bagian tengahnya kita lapisi dengan keju slice secukupnya sampai menutupi seluruh permukaan cake-nya, dan kita tuang sisa adonan. Hentak-hentakkan beberapa kali dan ini kita kukus lagi selama 30 menit hingga cake-nya matang. Tetap dengan api sedang ya biar nanti cake-nya nggak pecah. Setelah 30 menit, ini red velvet cake-nya udah mateng, siap untuk diangkat. Kita tunggu hingga sedikit hangat, baru nanti dilepaskan dari cetakannya. Jangan lupa bagian pinggirannya supaya disisir tipis terlebih dahulu ya. Untuk olesan atasnya, ini saya mau buat flan susu, boleh juga pakai buttercream ataupun juga pakai whipped cream. Kita masukkan dulu 80 ml air, tambahkan 1 saset susu kental manis, dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Aduk rata sampai tepungnya larut dan ini siap dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mengental dan meletup-letup seperti ini, lalu angkat. Dalam keadaan masih panas, langsung aja dioles ke permukaan cake-nya biar nanti nggak pada menggumpal. Dan kita beri dengan topping keju parut. Tinggal dikemas dengan cantik dan berikan kepada orang terkasih kalian ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zah dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.